Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Jamet, bacanya Curious, bukan Keris. Salah, Kak. Bagus, Kak, lagunya, musiknya oke. Aku masukin ke playlist, Kak, Power Up. Jadi kalau misalnya nanti lagi pengen acep-acep bisa dimasukin ke playlist, Kak. Somehow tadi gendangnya oke di ujung, Kak. Kita sudah mendengarkan 3 lagu BTW. Ada 3 lagu, Kak. Ada request dari Dia Chan, Before I Go dari Cold Rain. Ada request dari Lea Kill, Espa dengan Richman. Ada request dari Dante. Bukan, dari Gwindal. Dante dengan Fantasi. Di awal-awal aku juga kayak agak mikir ini lagu apa, Kak. Liriknya gimana-mana. Ternyata lumayan juga gendang di ujung, Kak. Asik, Kak. Ajep-ajep. Aduh, sorry ya. Mari kalau begitu kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dan bintang tamu kita pada malam hari ini. Baselar. Aduh, Tuhan. Mari, Kak, kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Gaster. Sementara itu mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk tanya-tanya ke Baba via chatroom di teks, via teks di chatroom bisa 99 channel poin. Kalau mau ngobrol langsung dengan Baba bisa 369 channel poin saja. Kalau misalnya ingin request lagu, ada satu lagi, Kak, 189 channel poin saja di Spotify. Mari, kalau begitu kita masuk ke story behind streaming scene of Gaster pada malam hari ini, Bazelar. Baba biasanya apakah ada kebiasaan yang biasa dikerjakan pas lagi mau streaming ya? Kan akhir-akhir ini sebenarnya jarang streaming. Kemudian itu apakah kayak apa sih? Rencana bosen nanti mau streaming siang gitu loh. Atau gas langsung kalau pengen streaming langsung streaming aja kah? Gas ya aku nggak ada jadwal-jadwalan gitu soalnya, jadi kayak kalau emang lagi mood dan belum ngantuk gitu ya streaming aja. Tengah ya emang kalau lagi malas banget ya udah nggak usah stream itu, daripada maksain gitu-gitu. Paling kalau maksain pun aku ya diem sih kayaknya. Kayak muted stream itu kan sering banget aku tuh. Kayak malas berinteraksi maksudnya, tapi pengen kayak ada klip-klip kayak bisa game gitu kayak mainnya game-game kayak Valorant atau CS gitu-gitu biasanya. Biasanya nyari-nyari klip gitu sih. Kalau malas ngomong tapi pengen stream gitu. Gitu sih paling sih. Tadi kamu tanya apa ya? Kalau misal kayak nyiapin sesuatu, download dulu ini itu, nggak ada. Kayak langsung jalan dong gitu kan, tanpa harus mikir-mikir besok bisa main itu atau enggak, apakah udah ready atau enggak. Kalau game single player mungkin aku pikirin dulu, kayak aku tes dulu. Ini jalan nggak ya, kuat nggak ya sambil streaming gitu sih paling. Sama kayak waktu dulu juga sebelum main Silent Hill juga kan aku tes stream dulu kan. Ngetes tuh maksudnya ini lancar kan ya, aku sambil main. Soalnya dulu juga main tuh kan belum upgrade ya, jadi kayak nyobain dulu kuat apa enggaknya PC-ku gitu kan. Mungkin seandainya itu lebih tidak, kenapa? Seandainya nggak kuat itu nggak jadi main kalau begitu. Nggak jadi ya, aku main off stream aja gitu maksudnya. Oke. Karena cuma terlalu berat gitu kan, jadi ya untungnya kayak yang kemarin Silent Hill kuat gitu sambil stream, jadi ya udah aku main aja sambil stream. Itu sih paling. Kalau misalnya mau main kayak game bareng-bareng kayak tadi, yang kayak apa tadi ya, Orasario aku lupa, yang loncat-loncat itu kayak mesti plan dulu kah atau langsung jadi saja? Pummel Party. Itu ngomong di Discord doang sih ramen, Mbak main yuk rame. Hitung dulu berapa orang, 8 orang. Di invite semua 8 orang, main langsung main. Aku nggak ada bikin planning gitu. Oh. Aku lebih suka langsung yang main gas langsung main. Nggak yang nanti minggu depan yuk main. Nah, biasanya kayak gitu kan lebih sering batalnya gitu kan. Kecuali memang jadwal salah satu yang mau ikutannya agak padat gitu, kayak cuma bisa weekend, ya udah berarti weekend doang. Tapi biasanya kayak gitu kan lebih banyak reschedule biasanya gitu kayak aduh nggak bisa nih sorry gini gitu kan. Ini sejauh ini kalau misalnya yang kayak begitu langsung dadakan, apakah tidak ada yang kayak mengganggu pekerjaan segala macam? Kalau mengganggu aku pasti nggak mau ikutan. Jadi as long as masih kosong gas aja begitu, Kak? Betul. Oke, ada komentar, Kak, kayak anak kecil ngajak main ya? Kayaknya. Aku
Bukan. Kayak kalau misalnya langsung gas gitu loh. Kayak misalnya, Baba main ini yuk, ayo. Gitu aja langsung ya. Oh iya, aku lihat sikon dulu sebenarnya sih. Kalau misalnya kan kayak sekarang aku shift malam baru kelar jam 8 pagi. Iya, terus aku kan biasanya nunggu ngantuk jam 3 jam 4 biasanya baru tidur kan. Nah, terus lagi sore-sore gitu tiba-tiba ada yang, Mbak CS gitu. Enggak, tidur skip. Udah langsung skip aku. Enggak babi bu negosiasi jam-jam gitu aku enggak. Oke. Ada komentar? Bener-bener Yuye. Kenapa tuh? Dia ada masalah game first. Oh, I see. Kita lanjut kalau begitu Kak. Tadi ada pertanyaan dari Didi kalau tidak salah. Betul Kak. Dia nanya apa lagi? Didi menanyakan, Mbak kok bisnet lagi burik ya koneksinya? Aku bukan customer service bisnet ya. Sorry deh, aku gak bisa jawab ya. Jangan mentang-mentang aku customer service, aku bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu ya Kak Didi ya. Tolong ini mana. Jangan sampai template customer service kok keluar di sini nih. Kenapa dia marah-marah? Enggak, aku gak marah. Aku menanya. Oke. Mau dijawab pakai template nggak? Sabar kata Hana. Ini BTW kamu sekarang lagi pakai provider apa kah? Aku MyRap di rumah. Itu juga sering error kah kalau begitu? Musiman sih sementara sih. Oke. Seandainya lagi bara-bara, kalau seandainya lagi error begitu ikut marah-marah kah kalau begitu? Enggak, capek ngapain soalnya, capek juga marah. Apalagi wifi gini kayak aku kan shift malam ya. Error kan malam-malam, udah aku nggak bisa kerja, skip tidur aku. Oh oke, nerima saja begitu ya? Iya, mau gimana? Pakai HP, mobile data, tethering, boncos aku mas. Oke. Jadi mending kayak ya udah. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan Mbak dari viewer? Boleh. Didi menanyakan Kak, Kak Roti barusan nanya, ini servis layar HP enaknya di mana ya? Tahu kah BTW? Seriously bertanya? Enggak dong, mana aku tahu. Kayak kamu kalau misalnya ada yang masalah-masalah begitu langsung datang ke servis yang resmi atau datang ke apa sih? Kayak counter biasa dulu? Aku? Iya betul. Kebetulan nggak pernah servis ya. Pernah sih dulu yang benerin baterai HP itu ke nggak yang resmi, cuman di bawahnya resmi gitu loh. Jadi dia kayak bisa ngasih garansi, itu kan paling penting menurutku ya. Itu menurutku paling penting, kalau servis bisa ngasih garansi itu udah paling oke banget daripada resmi. Resmi kan pasti mahal banget ya. Iya biasanya begitu kan. Gitu kan. Gitu paling. Oke. Jadi kalau misalnya kenapa? Nyari yang ada garansi, tapi sama after salesnya dia bagus gitu, kayak bukan yang depan doang kayak waktu di awal iya begini gitu ditawarin itu 1 2 1 3 gitu, tapi begitu kita minta garansi barang yang kita servisin dia nggak terima gitu kan repot ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya serius, servis layar HP enaknya di mana? HP ada jawaban kah? Oh HP apa dulu? Kenapa tuh? Lah kan beda-beda ya. Kan ada, kalau Apple dia ada satu tempat khusus gitu yang bagus. Oh oke. Iya, kalau Android ya mungkin nggak tahu ya kalau Android, soalnya aku nggak pernah service Android kok soalnya. Oke. Gila bapak anaknya Apple banget. Enggak gitu. Bukan gitu. Maksudnya kan kalau Apple kan memang ada satu tempat yang dia memang bagus gitu loh service itu. Walaupun bukan resmi gitu. Dia tetap ada ngasih garansi gitu-gitu pokoknya. Soalnya aku pernah juga kan kesana, kayak itu benar-benar ngantri banget gitu, yang servis kesana tuh banyak banget itu, sampai antrian online gitu mas, dia tuh tukang servis tuh. Makanya Oke. Bukan yang kaleng-kaleng gitu lah istilahnya. Oke. Reputasi sudah bagus ya? Apanya nih maksudnya nih? Reputasi yang servis maksudnya? Oh iya itu udah bagus itu. Oke, kita lanjut. Ada komentar, aku dukung sesi baku hantam di WMR kali ini. Ada komentar lagi Kak, reset modemnya kakak Saweria biru rasa BUMN ya Kak. Saweria biru. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari Didi.
Ini Ya ampun. Mas ini kayak di band aja deh mas kayaknya mas. ada pertanyaan dari Didi Kak. Bah, ini pertanyaan serius banget dan bagus banget. Wow nice, bagus banget. Jempol. Jempol. Oh lu the best banget Kak Didi sumpah. Ini kalau misalnya si Didi ngechat gini, mungkin kamu tinggal tanda tahan lama di bubble chatnya, habis itu tinggal kasih emot tanda jempol gitu ya. Iya bisa. Atau aku kasih logo oke itu yang bulat itu. Iya betul. Ya Tuhan. Mari Kak, kalau begitu kita lanjut pertanyaan dari aku selanjutnya. Biasanya apakah Baba punya tips dan trik untuk streaming, Mbak? Mumpung sudah 2 tahun lebih di sini. Tips dan trik mainin apa yang disuka aja. Kenapa tuh? Kalau main yang tidak disuka gimana tuh? Tidak disuka FOMO istilahnya berarti kan. Kayak maksain harus punya gamenya, harus punya live 2D, harus PC bagus, kan enggak juga. Ya itu sih, itu kan maksa maksudnya kayak ini nih mau main ini apa, mau main game ini tapi PC ku nggak nyampe, ya nggak usah dimainin, main game lain. Oke. Baba sendiri selaku streamer apakah pernah ikut FOMO? FOMO maksudnya kayak gimana, kayak mainin game FOMO kah atau misalnya kayak sekarang lagi misalnya kayak sekarang lagi hype Silksong kan. Kemarin juga ada yang kayak Peak, kemudian apalagi yang lagi rame-rame ya. Waktu itu juga ada kayak PA3, PD3, ada waktu itu juga hype apalagi ya, waktu itu cukup banyak ya peminatnya. Itu apakah ikut-ikutan FOMO? Atau kalau misalnya bagus dan emang hype, kamu ikut aja tanpa ikut FOMO gitu kan? Biasanya main karena rame, yang maksudnya kayak Sona ke Didi gitu pada main, terus kayak main ini rame gitu, aku main ikutan. Oke. Jadi nggak bisa dibilang FOMO tapi ngikut orang diajak main gitu ya? Betul. Kayak kemarin yang dulu sering main kan Data Company gitu kan ya. Ya, itu kan cukup rame ya? Iya, Data Company itu rame banget. Repo, ya lumayan lah Repo, cuman ya gitulah. Selaku orang yang tadi bilang nggak perlu ikut-ikutan FOMO, apakah tidak takut ya viewernya tidak terlalu tertarik kalau misalnya main game-game yang mungkin tidak terlalu dikenal orang gitu loh? Menurutku kan memang semua juga berawal dari nol ya, kan orang nontonin yang sefrekuensi sama dia kan. Kayak kalau memang nyari viewer ya main game FOMO, main Valorant, maksudnya game-game FOMO sih yang bisa narik viewer menurutku ya. Misalnya kayak Genshin itu kan banyak yang tahu, atau kalau misalnya lagi Valo, atau kalau misalnya sekarang kan lagi Peak, kemudian kayak Fall Guys itu kan basically banyak ya yang bisa main dan banyak yang tahu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak main game-game yang lain mungkin yang indie atau misalnya game-game mahal atau yang jarang dikenal orang kan tidak terlalu banyak yang tahu mungkin ya. Iya betul. Tapi kan mungkin agak susah nyarinya, apa tidak takut ya? Tapi kan kamu suka gitu loh. Apakah lebih penting kamu sukanya dulu atau lebih penting banyak viewer dulu? Tergantung tujuan streamingnya apa dulu sebenarnya sih kalau gitu kan. Oke. Kalau tujuan streamingnya memang buat nyari duit ya silakan main game FOMO aja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kepuasan sendiri nggak usah begitu ya? Betul. Kayak wih orang main ini beli gitu kan. Wih orang main ini beli gitu kan. Kayak buat apa gitu maksudnya? Oke. Ada komentar Kak, suka dulu Mas baru nikah. Ya, pepet kak. Ada komentar juga UNI Universe, Upin Ipin Universe kata Velsan Osu Kak. Ini boleh dihujat nggak di sini? Jangan. Oke. Di atas juga ada komentar tadi Kak dari Nebuan, bah mingkem Mbak kata Nebuan. Oke, siap. Oke, sudah mingkem Kak anaknya. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari viewer Hana90 menanyakan, ajarin dong cara yaping pas stream, aku ada ngeblank kata Hana. Wah, salah kamu nanya aku aja gak pernah yaping. Iya, dipikir-pikir kayak gitu. Aku sering nonton Baba, tapi Baba itu kalau misalnya
Ini ngomong jujur aja, tapi kalau misalnya nggak ada yang ngechat di chat room, kalau misalnya tidak ada yang mau diomongin, Baba diem biasanya. Baba jarang Ih, kayak komentar gitu loh. Tapi betul. kalau misalnya dia lagi main bareng sama banyak orang, baru dia ikut ngobrol gitu kak. Aku basically nggak pernah, pernah cuman kayak jarang banget kayak yaping sendiri gitu. Aku nggak sih. Kenapa tuh? Kayak memang Memang bukan tidak orang, terpikir dan tidak memang bukan terbiasa orangnya begitu aja kah? yang yaping gitu. Oh, I see. Ada komentar kak, ada mau ngomel-ngomel aja. Yang penting ngamuk-ngamuk aja. Cari background noise kayak baba tiramisu, baba sushi, kata Didi. Nah, kamu kalau mau nanya yaping, Ah, caranya yaping, coba kamu bisa tanya namanya tuh Gwindal. Nah, itu, master of yapper tuh. Nah, oke. kamu boleh tanya dia aja. Oke. Jadi seandainya ini mau ditanyakan like seriously, tanya ke Ed Boleh, Gwindel gitu ya. betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya momen yang mengesankan selama streaming di Twitch, Kak? Momen mengesankan. Hmm, Apakah dapat pasangan sebuah momen mengesankan? depends. Apakah mengesankan? Kan tidak semua orang punya ya. Mengesankan sih menurutku sih. Soalnya kayak Ini beneran bertemu di stream. Sebelumnya belum pernah ketemu begitu kan? nggak pernah. Oke. Kemudian dipertemukan atau saling bertemu. Jadi aku ceritain aja kali. Boleh. Jadi dulu aku lagi main, waktu itu lagi sesi main Monster Hunter Hmm. sama Kaluna sama rame lah pokoknya di situ di Discord itu. Terus waktu udah mau kelar, aku nanya dong, ada rekomendasi nggak siapa yang perlu di-rate gitu kan? Oh, kemudian nge-rate ke Gigi Gwindal. Itu direkomendasi sama Kak Didi. Oh, Kayak, Mbak ini Mbak ada belum Avi gitu kan? oke. Aku waktu itu kayak, oh yaudah boleh deh gitu kan. Waktu itu belum benar-benar aku belum follow, aku nggak tahu siapa-siapa. Maksudnya aku nggak tahu dia siapa gitu. Ya udah aku ke sana, ya udah. Nah dari situ mulai Ini begitu. sudah 2 tahunan berarti kenal dengan Gwindal, tapi baru seriusnya baru Enggak, berapa belum 2 bulan? tahun kan. Itu aja rate aja kapan? Bukan dari awal streaming itu. Itu Oh, baru kira-kira tahun lalu. tahun lalu. Soalnya Maret kemarin baru setahunan kan. Wih, Maret kemarin baru setahunan berarti sudah jalan 18-an bulan begitu. Iya, Oh, gitu. Jadi wow. karena Kak Didi jadi ketemu sama Windel gitu-gitu. Oh, oke. Jadi macam bilang ya, Makanya boleh. dulu aku pernah bilang ke Kak Didi, wah Kak Didi gue thank you banget kalau gitu kan ketemuin gitu sama ini maksudnya. Tapi beneran. Aku bilang gitu kayak Kak Didi. Aduh ya Allah. Ini aku kayak lagi mikirin si Didi sama si Gwindal ini di belakang. Aduh ya Allah, malu begitu ya. Tapi Itu mereka lagi pas bareng mas, aku bisa lihat mas. aduh Tuhan, aku yang geli. Tadi mau tanya apa ya sama Kenapa Gwindal? geli? Enggak. Gak tahu. Ini kemudian sejak saat itu baru ada yang namanya apa sih? Bundle gitu kah? Iya betul. Itu sejak apa sih? Sejak apa namanya kayak? Misalnya jadian, kemudian beberapa apa sih bulan, kemudian baru memutuskan kita kayaknya bisa bikin merchandise bareng gitulah, namanya bundle Enggak, gitu. itu orang yang bikin mas. Oh bukan Gwindal yang bikin. Bukan. Itu tuh jadi kita kayak bikin kayak kalau nggak salah tuh dari itu tuh aku yang streaming yang downloadan waktu itu kayak tahun kemarin kalau nggak salah. Downloadan terus aku ngadain drang stream main Valorant. Terus aku ngajak Windel, pokoknya kita main bersembilan. Jadi main 5 lawan 5 gitu. Nah terus aku mabok di situ tuh kayak nggak tau lah yaping aneh-aneh, aku lupa yapingnya apaan. Terus ada yang nge-clip terus dengan hashtag bundle namanya. Nama apa title clipnya. Ya udah dari situ kayak semua, jadi kalau ada apa-apa pakainya hashtag itu semua. Gitu. Kalau yang merchandise segala macam yang dijual di CF itu juga dari situ asal mula.
Atau inisiatif Gwendal dan berdua? Enggak, dia yang initiate itu. Oke. Cintaku bersemu di Twitch. Semu. Wow. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya sesuatu. Boleh. Kan kemarin Donoton ya, dan itu cukup besar kan, sukses lah ya basically, cukup besar angka yang didapat total. Itu apakah tidak termasuk momen yang memorable? Gimana jawabnya? Lumayan sih, cuman kayak kan itu juga kan dipakai gitu. Aku kayak ya cuma buat upgrade doang udah aja gitu kan. Kalau udah upgrade ya udah berarti kan. Ya udah. Ya lumayan sih, maksudnya nggak yang wow kayak bertemu doi gitu, beda. Oh, I see. Oke. Another level gitu maksudnya. Oke. Ada komentar Kak, Mang ya. Ini siapa? Gak tahu. Iya begitu. Oke. Tadi mau tanya apa ya kayak Subaton? Apa lagi? Boleh. Dengan ganti nama dia Kak. Kemudian kalau misalnya kamu apa sih namanya? Kemarin kan Subaton itu cukup besar ya. Itu apakah menurut kamu pribadi ya? Tergolong sukses atau tidak? Sukses lah, itu kan over apa? Di luar perkiraan deh. Ya, perkiraanmu berapa Kak awal-awalnya? Kayaknya 2 juta nggak nyampe mungkin ya, atau 1 juta mungkin nggak nyampe ya. Soalnya dulu juga kan yang tahun lalu juga cuman nggak sampai 4 malah tahun lalu, kayak cuma 2 kalau nggak salah. Iya kayak wow, kayak ya bersyukur sih maksudnya bisa nyampe gitu segitu juga. Oke. Ini gitu. Dari Subaton yang sudah dituliskan goalnya yang belum selesai yang mana saja? Sisa cat rambut doang kah? Iya. Oh, oke. Nanti plannya di November berarti pas CF begitu ya? Betul. Oke. Yang mau lihat datang ke CF. Kalau misalnya nggak datang CF nggak bisa foto begitu kah? Gimana caranya? Lah nggak bisa kayak selfie gitu kah? Kemudian kayak di... Nggak mau. Why? Nggak mau. Loh, kalau donatur-donaturnya dari luar negeri tidak bisa begitu kah? Nggak ada. Semua Indo kan. Ya ada pernah aku foto paling nanti. Oke. Ada komentar Mas Ali pakai kacamata yang ini ganteng deh, suka liatnya. Bacot bis. Kita lanjut Kak kalau begitu, pertanyaan dari aku selanjutnya. Momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming apakah di Twitch? Menyenangkan, kayak bisa 2 tahunan di sini dan punya komunitas sendiri aja kayak udah seneng. Oke. Terus banyak yang support, banyak yang ngedukung gitu maksudnya, bukan dalam bentuk finansial ya. Ya gitu aja menurutku udah cukup sih. Oke. Kalau yang menyedihkannya apakah? Menyedihkannya karena mungkin lebih ke yang udah nggak streaming lagi, yang udah jadi nggak ada tontonan lagi. Nah itu buatku sedih sih. Lumayan lah, cuman ya lama ya move on gitu kan. Oke. Seandainya ada yang seperti itu, susah kah menemukan hal yang lebih, bukan apa ya bilangnya, susah kah menemukan yang setipe dan yang baru yang cocok? Maksudnya dari misalnya Baba suka nonton aku, terus tiba-tiba aku tidak streaming lagi gitu loh. Nyari orang yang kayak aku tuh susah kah? Atau menurutku susah. Why? Karena Mas Adli streaming tengah malam. Aku sambil kerja ada tontonan, ada tempat buat ngetik gitu, kayak kerjaan gini gitu kan. Kalau nggak ada aku nggak bisa itu kan. Kayak otomatis dipendam gitu kan. Oh, I see. Termasuk apa sih solusi untuk ikut bercerita gitu kah? Kalau misalnya ada yang malam-malam. Iya. Oh, I see. Makanya susah karena mungkin nggak semua orang bisa begitu ya. Dan nggak semua orang kan nanggepin gitu kan jam segitu maksudnya. Oh, I see. Makanya susah. Mungkin emang akunya nggak nyari yang lain juga, nggak tahu dah. Pokoknya kayak kan kalau orang udah nyaman satu gitu kan, kayak ngapain ke yang lain gitu kan. Oke. Ada pertanyaan dari viewer Kak kalau begitu, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku.
Boleh? Hana90 menanyakan first impression pas ketemu apa? Ini ketemu dengan Gwindal kah? Atau ketemu dengan aku kah? Atau dengan siapa kah? Diperjelas. Apakah first impression ketemu dengan Gwindal? Kan sudah ketemu dia loh kan? Udah ketemu. Oke. Udah 2 kali. Ketemu Mas Adli. Aku belum pernah ketemu sama Baba. Dia di mana, aku di mana? Ketemu sama Ibu Gwindal. Oh, boleh. Kalau mereka ketemu ya malu-malu gitu nggak sih? Normal nggak sih? Ini kamu pertama kali ketemunya jadian atau jadian dulu baru ketemu? Jadi dulu baru ketemu karena ya jadi dulu maksudnya setelah ngobrol-ngobrol jadi baru ketemunya tuh bulan apa ya? Maret tuh ya kalau nggak salah. Enggak Maret, yang April apa ya? Pokoknya ulang tahun Kak Didi aja waktu itu, aku lupa deh. Kapan Kak Didi ulang tahun tuh? Gue lupa deh. April. April ya. Oke. Nah, April baru ketemu. Ya udah. April. Oke, first impressionnya gimana? Malu-malu dong begitu kan? Malu-malu ya, nggak bisa apa ya? Gak bisa berkata-kata begitu kah? Iya gitu aja, kayak cuman kayak nongol-nongol gitu doang. Oh, oke. Kayak malu-malu jaga image begitu kah? Betul. Karena waktu itu kan rame-rame ya, ada Kanebon, ada Ragas juga, ada Kaze. Ya rame-rame lah pokoknya kan. Baru ketemu masa udah. Ya pokoknya gitu lah pokoknya lah. Oke, ada komentar Jadi kayak- bahwa ujung hidungnya merah itu nggak kelihatan kak. Dia kan pakai L2D nggak kelihatannya merahnya. Ini esnya mulai mencair sejak kapan kalau begitu? Pas ketemu kedua kali sih. Oh, kalau misalnya pas ketemu kedua kali sudah nggak terlalu canggung-canggung banget gitu ya kalau gitu ya? Enggak, iya. Oke. Sejak kapan ya terakhir ketemu? Januari kemarin. Januari? Iya. Buset, 6 bulan, Iya. 8 bulan yang lalu? Iya. Oke. Iya, Kenapa tidak ketemu dengan cukup rutin? Apakah jauh sekali? Atau memang gak ada kesibukan dan segala macam? Sibuk dan capek sih kan. Kalau cuma mau ketemuan, nggak ini sih menurut gue sih, nggak terlalu urgent menurut gue ya, kayak seminggu sekali ketemuan. Capek di jalan mungkin ya kalau misalnya jauh begitu ya. Oke, ada komentar kak, tiap hari juga ketemu di Roblox kata Forsaker One. Dia pakai avatarnya aneh-aneh, malas aku. Oke. Kenapa malas? Lah, aku avatarnya dibikinin sama dia pakai baju, pakai rambut, pakai sepatu. Lah dia pakai buaya, Mas. Buaya? Iya, ada. Coba, aku bisa ngasih lihat ya. Buaya yang mana tuh? Roblox ini macam-macam kan avatarnya, termasuk yang kemarin orang kayak demo-demo segala macam juga itu pakai Roblox kan? Aduh, gimana ngasih gambar ya? Pokoknya ada karakter tuh buaya Roblox tuh, dia kayak buaya tapi gendut gitu, pendek gitu loh, Mas. Aku lupa namanya apa ya. Oke. Kita lanjut kak. Kemarin juga ikutan itu kah? Muncak ke Roblox kah? Kan akhir-akhir ini kayaknya orang lagi itu ya, lagi hype untuk muncak di Roblox kak. Oh, manjat gunung. Daki. Iya betul. Mendaki gunung. Iya betul. Ini orang Gwindal. Kenapa tuh? Dia tuh sering banget dia ngajakin, Baba ayo main ke gunung ini, tapi horor, kayak gelap, ada poci lompat-lompat lah, ada apa. Lalu? Terus dia tuh kalau fail satu obstacle dia langsung quit game, Mas. Yang quit gamenya si Gwindal bukan kamu? Betul, Gwyn. Oh, oke. Orang kayak kamu main sampai habis nggak? Nggak tahu, lihat nanti katanya. Terus begitu dia fail satu obstacle, nggak mau, susah, Bapak takut, dia close, langsung leave game. Kamu nggak ngelanjutin sampai habis kalau begitu Kak? Ngapain? Oke. Ada komentar kak, gendut pendek kok perih ya dengernya. In a joking way. Ini kan buaya bentukannya. Betul. Dia karakter yang di Roblox kak ini maksudkan di sini teh.
Aku nggak ada gambarnya lagi. Aku juga belum ketemu cara nyarinya gimana. Tapi Roblox kan bisa ganti avatar sendiri ya. Betul. Aku coba buka Roblox dulu bentar deh. Ada nggak ya? Sambil buka aja maksudnya. Boleh. Greg the Crocodile kata Gwendal. Greg the Crocodile, betul Kak? Greg the Crocodile. Nah, tuh Mas. Oh, iya. Ini sebenarnya lebih ke ucul imut-imut gitu loh, kayak. Nah, iya, tapi ya dia manjat gunung pakai karakter begini ya. Oh, tidak susah kah? Susah. Enggak lah ya, kan cuma karakter susah doang. Karena dia kan karakternya cebol, jadi terus kan kalau manjat gunung harus lompat-lompat. Dia kadang lompatnya nggak nyampe gitu-gitu pokoknya. Oke. Kalau misalnya dicari Greg the Crocodile tuh kelihatan Kak, kenapa dibilang tadi kayak apa sih, gendut pendek. Jadi kayak pendek mini gitu loh. Iya, Kebayang cebol, susah dan repotnya. Kita lanjut, ada komentar lagi? Tidak. Kita lanjut Kak kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dari viewer. Boleh. Semi Chismi menanyakan, main Roblox apakah pernah ketemu Predator? Kasus kemarin. Ketemu soalnya aku jarang main juga sih. Kalaupun main kayak kemarin pernah main, nggak main sih, lebih kayak ngobrol ya. Nama experience itu podcast di Roblox ada. Jadi dia yang kayak itu kah, yang kayak close the door gitu loh. Oh, bukan yang kayak itu kah, yang lagi baring di kasur. Bukan. Ini beda lagi. Nama ininya podcast. Jadi literally kayak podcast sebenarnya gini. Cuman Roblox, cuman temanya bisa ngalor ngidul gitu, nggak ada tujuannya. Bener-bener ping aja gitu. Nah, ada kemarin nama roomnya tuh Sunda. Jadi semua ngobrol bahasa Sunda gitu kan. Dan aku ngerti kan. Aku kan sambil kerja kadang waktu sambil dengerin. Terus aku kayak ngakak parah banget dengerin mereka yeping gitu. Kadang bahasa Sunda tuh lucu banget itu maksudnya. Dan kayaknya nggak pernah ada predator juga sih kayak kalau kayak room gitu ya. Itu sih. Tapi ini Indonesia ya, mungkin tidak sebesar itu kah? Atau cukup besar sebenarnya di Indonesia? Lumayan Mas. Tapi ada juga room yang begitu juga ada sih. Aku nggak bisa nutupin ya, tapi itu bisa dicari juga soalnya sendiri. Yang podcast 21 plus itu ada juga. Tapi kalau nggak salah kata-kata yang aneh-aneh gitu juga ada. Tapi kalau nggak salah Roblox ini bukannya punya itu ya, fitur family dan kayak umur bisa diatur, biar kalau misalnya umurnya belum sampai bisa diatur gitu loh. Kayak kalau per experience nggak bisa diatur. Per experience maksudnya per lobby gitu maksudnya ya. Kayak itu nggak bisa diatur sih. Cuman kan kalau mau nyalain fitur suara kan harus verifikasi KTP Roblox tuh. Oh, I see. Oke. Tapi kalau nggak salah tuh banyak yang dia gambar KTP sendiri gitu loh Mas. Dia gambar KTP terus dipasang foto ngasal, tulisannya strip doang sama Roblox tuh di ACC gitu. Oke. Banyak banget yang kayak gitu, jadi kayak ya gitulah. Kalau ada komentar Kak, baru tahu Roblox minta KTP. Aku sebenarnya jujur yang aku sering dengar akhir-akhir ini yang sering diakali itu dengan cara pakai KTP orang tua gitu loh. Dia fotoin KTP orang tua untuk verifikasi. Gitu. Roblox minta KTP buat nyalain voice karena kalau nggak verifikasi nggak bisa buka voice, nggak bisa dengar suara orang juga. Begitu. Oke. Susah ya. Kita lanjut kalau begitu. Tapi kan untuk menjadikan aman. Iya betul. Biar kalau misalnya yang belum cukup umur cuman bisa privacy data kita sih jadi dipakai gitu kan. Betul. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Bagus juga security tapi filternya jelek. Iya betul. Lebih ke arah sana. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Baba kalau bisa membandingkan diri sendiri selama 3, 6, 12 bulan atau berapa tahun yang lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Termasuk alat-alat baru Kak. Tadi aku lihat ada Stream Deck sepertinya. Ini kan juga gitu ya. Ini kan juga hal baru begitu ya. Betul, iya. Mungkin lebih ke apa ya? Dulu aku stream buat kayak iseng. Enggak iseng sih, lebih ke berharap ada yang
Bits.net gitu-gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah enggak sih. Walaupun masih ada kayak dikit gitu kayak. Cuman kayak lebih nggak utamain ke situ gitu. Gitu sih. Sama mungkin dulu karena gabut masih sih maksudnya kayak dulu streaming kan sambil Lost Ark, sambil apa, sambil dulu Lost Ark sih kan paling sering tuh sambil berapa jam gitu kan. Kalau sekarang ya seniatnya aja sih. Kalau udah kelar udahan aja. Tidak perlu dipaksa dan tidak perlu emang Betul. lagi gabut nggak usah dipaksain nge-stream karena nggak perlu Iya. semuanya di-stream kan begitu ya. Betul. Dengan beli Stream Deck kemudian upgrade grafik card kemarin, apakah itu termasuk perubahan yang oke? Dan tidak terbayang kalau misalnya nggak nge-stream gitu kah? Iya ya, lumayan. Dulu belum pakai stream, dulu pakainya macropad yang nggak ada layar. Jadi sebenarnya bisa juga pakai macropad yang dulu tuh, cuman ya kendalanya aku nggak tahu nih, ini tuh lagi di layar berapa gitu yang nyala. Karena nggak ada indikatornya. Oh, macropad ini kayak keyboard kecil doang. Iya betul, keyboard kecil dan ada apa knob-nya. Nah, karena nggak ada indikatornya, aku nggak tahu nih ini yang lagi dipakai tuh layar berapa. Soalnya kan macropad kan bisa pakai layar lagi, misalnya kayak layar 1 buat OBS, layar 2 buat Discord gitu-gitu kan. Nah itu tuh nggak bisa kelihatan gitu. Jadi nggak aku pakai lagi jadinya. Sekarang dengan menggunakan Stream Deck apakah ada perubahan yang terasa dibandingkan macropad? Kecuali terasa. jelas yang mananya. Aku bisa membungkam orang Dengan di Discord macropad. Iya betul. Oh, ada nggak Stream Deck? Oke. Aku bisa bungkam suaraku sendiri juga bisa. Gitu sih. Tanpa perlu alt tab dulu kan biasanya kan. Kalau mau mesti buka Discord kemudian ya, aku mesti klik di eventnya ya. kan. Betul. Oke. Dan ada streamnya tuh bisa bungkam orang langsung. Ini seandainya kamu nggak nge-streaming, apakah ada terpikir tidak ya? Kayaknya bakal update grafik card, kayaknya nggak terlalu penting kalau misalnya nggak nge-stream gitu loh. Kemudian sekarang dengan nge-stream bisa upgrade grafik card, apakah itu terbayang kira-kira? Dengan nge-stream upgrade grafik card ya. Iya betul. Jadi kan memang dari sebenarnya aku nggak nyangka juga kan bisa upgrade ini gitu kan. Karena gue nyampe juga kan. Sementara dulu aku beli graphic card aja dulu gacha gitu. Gacha? Kenapa gacha? Karena dulu aku sebelum beli aja aku kayak ngepost dulu gitu, ini bagus nggak? Aku nanya-nanya dulu ke yang lain gitu kan. Makanya nggak terus ada yang bantu balas gitu kan. Ini kayak X mining deh, jangan dibeli deh gitu. Terus aku kayak, tapi kalau mau dibeli boleh aja gitu. Terus second aku beli. Dan unit only waktu itu juga belinya. Kayak iseng aku beli, terus aku pakai kayak normal nih, nggak ada apa-apa, nggak ada overheat atau apa gitu kan. Berarti ya lumayan bagus. Itu kan aku pakai sampai terakhir streaming Pummel Party tadi aja tuh masih pakai VGA yang lama. Masih oke? Dari awal beli gitu. Iya makanya. Ini kayak wow gitu, ya nice upgrade maksudku, kayak jauh banget itu kan lompatnya tuh dari lewat 2 generasi itu kan. Ini kayak ya gitulah. Oke. Jadi basically dengan streaming juga bisa ada beberapa perubahan yang positif begitu ya? Betul. Maksudnya memang positif semua sih. Tanya satu lagi dong, Mbak. Boleh. 5 juga boleh. Aku mau tanya sesuatu, tapi ada komentar, bentar ya. Ada komentar, Kak. Ceritain itu lu yang patah dong, Mbak. Itu? Apa itu yang patah? Oh, gitu. Dulu aku pernah upgrade juga, cuman bukan ke graphic card ya. Dulu beli CPU. Kenapa dengan CPU? Disknya patah kah? Bukan. Kayak... CPU tuh prosesor. Yang di atasnya pasti kipas itu loh, yang timpa kipas gede. Nah, betul. Itu kan bawahnya CPU yang tuh kan. Petak kecil gitu doang kan? Iya betul. Nah dulu aku beli CPU itu, terus aku pasang sendiri waktu itu. Aku pasang, terus ternyata pinnya patah. Oke. Itu aku pasang sendiri, karena itu pinnya patah. Terus aku kayak, ini kok nggak jalan gitu kan. Aku komplain ke seller.
ini gimana sih pinnya patah gitu, padahal aku yang rusakin itu. Karena aku masangnya kayak cuman iseng doang, cuman plak dikunci, terus pas aku balikin si motherboardnya CPU jatuh juga, berarti kan nggak kekunci gitu kan. Nah terus aku komplain, ini kenapa nggak jalan gini-gini gitu-gitu. Terus kata sellernya, ya udah coba di retur dulu aja balikin, nanti kalau memang rusak di kerusakan ekspedisi ya ditukar barang baru atau di refund gitu. Cuma kalau emang salah lu, maksudnya aku sebagai pembeli, ya nggak bisa kayak gitu maksudnya gitu kan. Terus ya udah aku retur, aku pakai CPU yang lama waktu itu. Ya udah, terus adu komplain sama Tokped, gitulah. Terus jadinya dibalikin lagi pakai yang patah lagi. Terus ya udah, jadi sampai kapan aku beli yang baru tuh kayak setahun kemudian deh. Jadi selama streaming berapa bulan tuh pakai CPU pin CPU yang patah. Dan nggak kenapa-kenapa sih, cuman ya itu cerita aja. Terus aku sering mampir dulu kayak sama Guna kayak belum jadi waktu itu. Jadi aku ke stream dia terus kayak ngomel-ngomel gitu-gitu. Cerita yang kayak ini pinku patah lele panjang lah ceritanya ke dia gitu maksudnya. Kayak gitu sih. Terus si Gwendal mendengarkan saja dengan baik begitu kah? Iya, karena dia nggak ngerti. Oke. Oke, ada komentar Kak. Komplain dulu malu kemudian kata Didi, kebiasaan Nggak malu babak. sih, nggak malu sih. Soalnya ya kalau memang dia kayak ya udah deh gitu dikasih yang baru kan, why not gitu kan maksudnya kan. Cuma kalau memang udah dia punya bukti video packing, ya udahlah, rela deh, ikhlas maksudnya. Pinnya patah ya udah. Ada komentar lagi, kebiasaan Baba kata Artex. Kemudian ada komentar lagi, semenjak patah Baba jadi sering marah-marah kata Gwendal. Oke. Ada komentar lagi, kemarin Kikaps juga gitu kata Artax. Baba the Destroyer kata Ryuki. Ada komentar juga dari Didi, yang penting marah-marah kata Didi. Gak malu soalnya bukan kuli kata Forsinger One. Benar. Iya. Kamu 100 Bang For. Jenaka banget, jenaka. Main. Wow, bahasanya vintage sekali. Jenaka. Kayak aku baca buku yang aku beli di toko buku jadul dulu Kak, tahun 2002 2003-an, koleksi guyonan jenaka kayak gitu Kak. Bahasanya aku mau tanya dong Mbak kalau begitu. Mungkin agak sensitif dikit. Enggak apa-apa. Dulu kan pas bukannya Bang Ali emang Ancien ya? Iya 30 sih nggak masalah Kak, tapi ya udah lama nggak dengar kata-kata jenaka gitu loh. Ancien banget. Aku mau tanya Kak, agak sensitif mungkin. Dulu boleh. Pas Baba nonton aku streaming emang jam segini aja biasanya ya. Dari jam 9 malam paling cepet sampai jam siang lah ya kira-kira. Tapi dulu kan kalau misalnya aku lagi nge-stream malam-malam kan Baba dulu sering curhat. Kayak emang dulu sering di warnet. Iya betul. Dan kadang apakah dengan seiring waktu sampai sekarang apakah sudah mulai membaik ya segala macam selain dari yang dulu suka di warnet? Itu dulu. Ya sekarang kan kayaknya aku lihat kayaknya di rumah doang. Iya. Dulu juga nggak sering itu, kayak occasionally kayak gabut di rumah ya ke warnet. Oh I see. Kalau sekarang malam gitu. Mostly di rumah. Kan karena udah ada kesibukan tidur ya, mending tidur daripada ke warnet ngapain gitu kan. Gitu. I see. Dulu warnet juga gabut sih, kayak bosannya main di rumah gitu kan, main ke warnet, ternyata warnet juga buduk ya udah. Oke. Ini kalau dari segi mental health, apakah bertemu dengan Gwendal juga menjadi salah satu opsi untuk tidak jadi lebih adem ayem hidup begitu Kak? Ada. Oh tidak, hidup saya lebih adrenalin Mas. Why? Kenapa gitu? Yang marah-marah kan kamu biasanya. Loh, dia yang bikin pusing Mas. Oh I see. Jadi basically ada pemicu begitu ya sekarang? Betul, iya. Oke. Kapan lagi Mas bangun tidur suaranya masih serak-serak, Baba mau susi, mau awe, terus ya keluar Discord. Oke. Kalau kayak gitu gimana? Biar dibiarkan saja kalau begitu kan?
Aku iya aja. Oke. Tidak langsung ditanggapi dengan oh ya yaudah ini pesan aja saya nggak gitu kah? Nggak, dia ping doang mas. Oh oke. Ada komentar Kak Cinta memulihkan mentalku Adli 2025. Enggak sih, aku pengen nanya aja kan dulu soalnya gimana ya, manusia kan hidupnya kayak naik turun ya. Jadi kan tidak semuanya selalu naik ya. Jadi kan bisa tanya-tanya begitu Kak. Begitu. Sudah Kak, Betul. request song sudah habis. Ada komentar lagi? Habis. Kita lanjut kalau begitu Kak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah Baba sudah punya pencapaian yang telah dicapai sejak streaming di Twitch? Dapat kerjaan. Oh, ini sejak streaming itu kerjaan dapat dari kerja, bukan dari sejak streaming begitu kan? Enggak, belum. Kan Maksudku streaming aku start 2023 kan. Aku baru dapat kerja 2024. Di maksudku November. tuh ini kerjaan itu dapat setelah mulai streaming begitu kah? Betul. Oh itu menurutku luar biasa ya. Dari yang biasanya cuma mainan Lost Ark doang, sekarang jadi punya kesibukan yang benar-benar menghasilkan gitu, nggak cuma sampingan. Nggak cuma bergantung dari main Lost Ark doang begitu kah? Betul. Itu kan kamu, mumpung kamu lagi nyinggung, dulu sering itu kan, Baba sering bilang kalau misalnya main ini itu nanti bisa dijual begitu kak. Betul, iya itu. Dulu itu termasuk apa sih? Itu utama opsi malah. Income kan ya? Bukan opsi, itu jalan satu-satunya yang bisa aku kerjain waktu itu. Biar bisa dapat duit. Betul. Oh oke. Kemudian sekarang sudah bisa dapat pekerjaan yang rutin dan jelas teratur jadwal begitu ya? Betul. Oke. Ini bisa masuk di posisi ini di apa ya namanya, perusahaan ini itu gara-gara streaming kah baru tahu ini? Atau sebelum streaming sudah tahu? Sebelumnya tuh aku memang sering nyari aja. Waktu itu lagi sering nyari lokar ya istilahnya. Lagi sering nyari aja. Terus kayak kebetulan, ya aku pakai gitu kan ini aplikasi tuh aku pakai. Terus aku lihat requirement-nya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya udah aku iseng daftar. Oh oke. Jadi bukan gara-gara nge-stream baru tahu kemudian baru daftar. Bukan. Oke. Gitu. Oke. Sudah lama ya, berarti sudah setahunan lebih di sini begitu ya? Belum. Kan November nanti baru setahun. Iya, November baru setahun. Oke. Kita lanjut ke ada komentar dari Sapi-Sapi. Baba sepuh Lost Ark, kata Sapi-Sapi. Ngomong-ngomong sepuh, sudah berapa lama main Lost Ark? Semenjak kayak hampir 3 tahun kayaknya. Oh, itu sudah lama kah hitungannya? Harusnya ya, nggak tahu sih. Jadi waktu itu aku kan sempat jadi waktu yang aku cerita aku nonton VTuber lagi makan siang itu aku lagi kerja di sebutannya kayak apa ya, farmhouse. Farmhouse tuh bekas warnet, PC-nya ada banyak, terus dijadiin buat nyari gold gitu, buat dijualin. Oh, kayak mining? Bukan mining sih. Kayak itu kan kayak ngumpulin item di game. Betul. Iya. Nah itu kan jadi karena waktu itu kan kayak banyak orang yang nggak bisa kerja kan, jadi pada yang nyari lokal ke situ jadi pemain gitu, jadi buat ngumpulin duitnya doang, ngumpulin goldnya. Nah aku kerja di situ jadi apa sebutannya ya, manajernya lah istilahnya. Jadi itu tuh ada 2 tempat. Nah, aku seorang manajer nih satu tempat itu. Aku yang pegang duit di situ, kasih gitu. Terus aku juga yang gaji pegawai itu. Nah, aku tahu yang jadi pegawai itu bisa lebih banyak daripada aku gitu, si income-nya tuh. Dalam sebulan tuh. Jadi semenjak itu aku kayak udahlah ngapain kerja gini. Maksudnya kan itu juga kerja Senin Sabtu. Dan hasilnya pun nggak segede worker gitu si pegawainya gitu loh. Jadi kayak ya udah aku cabut dari situ, main sendiri jadinya. Dan yang dijual pun di situ tuh Lost Ark waktu itu mainnya. Jadi orang main dapetin goldnya dijual gitu ke orang luar. Atau ke pengepul istilahnya gitu.
Itu lumayan. Dulu lumayan. Tapi semakin kesini semakin tidak terlalu Udah bagus. nggak ada harganya. Terakhir aku jual per satu, enggak, per berapa gold tuh harga cuma 1.000 perak. Dulu bisa sampai berapa tuh? Dulu 17.000 mas. Per 1.000? Per 1.000 Per gold gold ya. begitu? Per 1.000. Oh. Kalau per 1 gold ya 170 perak harganya. Oke. Udah kayak itu ya, udah kayak saham ya. Iya betul. Oke. Jadi dulu tuh seminggu ya, kan bayarannya per minggu dulu. Si pegawai-pegawainya tuh per minggu tuh mereka bisa waktu 17.000 ya per 1.000 gold ya. Mereka per minggu bisa gajian 1.500.000. Sebulan 6 juta mas. Sekarang tentu tidak seperti sebanyak itu lagi ya, karena sudah turun harga. Sekarang udah hancur karena sama GM-nya pun banyak akun yang kena ban gitu karena beli gold gitu-gitu. Gitu. Oke. Ada komentar sama, Kak? Kenapa? Deflasi kata Kokoge. Ya betul, ini jauh kali turunnya Kak. Iya betul. Ada komentar juga, player gamenya turun ditambah yang jual makin banyak. Oh, kayak saturasi begitu ya? Oke. Betul, karena lebih banyak yang jual daripada yang benar-benar butuh goldnya. Ya. Oke. Ada komentar Kak, board game itu termasuk game lama sih mas, soalnya itu rilis pas COVID kata Sapi. Kemudian ada komentar, Baba ketua guildku kata Sapi. Iya, dulu aku bikin guild di situ. Oke. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari Gwindel. Boleh. Baba, kalau kamu harus jadi Pokemon seminggu, kamu mau jadi apa dan kenapa? Mau jadi Snorlax. Kenapa tuh? Tidur. Kurang banyak kah? Kurang. Aku kalau bisa duduk sebulan, aku tidur sebulan mas. Kenapa tuh? Loh, enak tidur dong. Iya sih, tapi gak bikin capek kalau misalnya tidur lama-lama kah? Kan memang kerjanya tidur deh. Iya betul sih. Ya udah. Oh oke. Hibernasi. Iya, kan? Enak aja kayak tidur lama gitu kan, bangun-bangun mata masih sipit gitu kan. Dingin, enak tidur lagi gitu kan. Aduh enak banget mas. Boleh. Turu nikmat, enak turu Kak. Tapi aku pribadi kalau misalnya turuku tuh tidak jelas Kak. Kalau misalnya turuku dikit cukup, turuku banyak tidak cukup, turu terlalu sedikit ngantuk. Nah, tidak agak kayak mana ya, bingung Kak. Makanya tadi aku tanya apakah kalau misalnya turu terlalu lama apa tidak capek ya. Soalnya aku kalau misalnya turunya terlalu lama biasanya nggak capek. Tapi kalau pilih Snorlax. Iya betul. Oke. Baba ngomong-ngomong turu berapa lama Kak? Paling lama tidur? Gak nentu sih, kadang-kadang kayak 8 jam sih mentok ya. Gak pernah lebih 8 jam? Pernah dulu tapi waktu belum shift malam ya. Aku sejauh ini kayaknya pernah itu 27 paling lama. Terus kemarin itu 16 kayaknya paling lama. Wow. Dalam setahun terakhir. Soalnya ada momen dimana aku kayak tidur dari jam 10 sampai besok kayak 10 lagi itu masih tidur. Jam 2 aku masih berbangun gitu Kak. Ada sebentar, ada komentar Kak, makanya kamu harus jadi Snorlax juga mas, biar aku bisa tidur Kak, habis itu gak ngeselin lagi Pi. Ada komentar juga, ya Allah. Dia duduk di situ dong. Ada komentar apa, lagi. Ini yang aku bilang tadi yang lagi hamil Kak, kayaknya udah berapa ya? 9 minggu kayaknya udah deket, makanya mulai manja-manja begitu Kak. Ya gede banget, ya hamil kedua Kak. Sudah Kak. Kucing saya anteng-anteng cuma ya begitu, kadang-kadang gak kelihatan lagi di display depan sini karena ketutup. Kita lanjut kalau begitu, Mbak. Boleh. Pertanyaan dari aku selanjutnya apa nih? Kirain bisa pecileng meja ini yang gede. Iya nggak tahu kenapa, mungkin lagi mau lahiran Kak jadi mulai manja-manja. Hajima, ya Allah. Aduh ya Allah, kucing kok. Bentar ya. Ketutup Kak. Aduh, pusing.
Sorry ya terganggu Kak. Aman nggak apa-apa Mas. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya... Oh ini terakhir Kak di segmen kedua. Wow. Oke. Apakah punya golden plan di masa depan, Bah? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Stream Deck ini bukannya impian terbaru yang sudah terrealisasi ya, basically? Tidak kah? Udah, tapi kan beli sendiri ya, bukan hasil pembelian orang itu. Iya. Kalau goals mungkin lebih ke punya proper setup yang, maksudnya setup yang proper itu buat streaming. Sekarang ini belum proper kah? Belum. Oke. Ini kalau Mas Adi tahu aja, aku nggak di kamar Mas. Di mana? Di ruang tamu. Why? Iya, memang begitu. Hei sebentar, kamu duduk biasanya yang kayak ngeliatin kamera kayak itu makan sate itu Ruang tamu? bukan di kamar? Bukan. Hah, aku pikir selama ini di kamar. Enggak. Tapi sendiri di rumah. Enggak. Rame. Kok hening sekali, nggak ada kayak dengar suara apa-apa. Mic dynamic Mas. Oh, I see. Jadi emang beneran kayak sesuai arah doang. Iya betul. Memang aku beli karena rame di sini kan, jadi kayak ya mending aku beli aja dikit, nambah-nambah. Gitu paling. Oke. Jadi selama ini kamu tuh kayak nggak di kamar kayak aku begini? Enggak. Oh, oke. Ada rencana kalau misalnya di masa depan bisa upgrade segala macam itu, kalau bisa punya kamar sendiri dan punya ruangan sendiri untuk nge-stream, jadi nggak perlu terganggu di ruang tamu gitu kah? Lebih tepatnya punya meja yang lebih luas sih. Mejaku, nih kalau bisa roboh, bentar lagi roboh nih Mas kayak Mas. Kenapa tuh kebanyakan isi kah? Iya. Oh. Monitor jepit 2 kan. Terus ini juga nggak terlalu lebar gitu nih. Apa space-nya tuh kayak lumayan lah. Oke. Terus aku mau tanya apa lagi ya? Kalau yang dari segi barang-barang, apakah ada yang diharapkan untuk bisa dimiliki di masa depan? Kayak pajangan keyboard sih. Pajangan? Iya, keyboard buat display Hall of Fame. Hah? Apa maksudnya? Aku demen keyboard cakep. Kayak keycaps yang dibilang tadi yang patah itu kah? Enggak. Hah? Tadi Nggak kan ada yang keycap komentar di atas keycap dulu juga patah kata Artax kalau tidak salah lihat seri. Enggak pernah keycaps. Mungkin Nah, karena ini, Kak. kemarin aku ganti keycaps, kayak aku sambil nyalain kamera kan di Discord tuh, yang nggak ada kenapa-kenapa, cuman nggak kenapa-kenapa sih. Di atas tadi ada komentar di Artax, Kak, kemarin juga gitu, bukan patah Mas, kurang keycaps. Bukan Kurang. keycaps. Jadi kemarin aku kan beli switch tuh kayak di bawah keycaps tuh ada switch tombolnya. Semacam mekanikalnya buat ke PCB di keyboardnya kan. Nah aku tuh beli switchnya tuh ternyata kurang 1. Aku nggak ngitung total, ini tuh ada 81. Aku beli 80. Terus aku sebelum aku gitu, aku komplain dulu ke TikTok Shop, ini gimana sih kurang 1 gitu. Terus tokonya komentar, itu keyboard AK 81 ya tombolnya. Oh my god, malu. Oh, I see. Ini jadi kan keyboardku tuh tulisannya F75, aku pikir 75 touch kan totalnya tuh. Aku jadi nggak ngitung dulu. Jadi aku beli 80. Jadi kan aku pikir kan pas aku bisa lebih 5 gitu kan, buat cadangan kalau misalnya rusak atau apa-apa gitu kan. Ternyata kurang. Jadi ya udah gitu aja sih. Jadi aku lebih cepat komplainnya daripada ngitung dulu. Betul. Baru mau aku singgung. Ini kayaknya kalau misalnya ada salah-salah, aku mesti komplain dulu, dan nanti masalah salah atau enggaknya pikir nanti gitu ya. Oke. Gitu sih. Tapi bener juga berarti tadi yang dibilang orang-orang, berarti Baba kenapa sumbunya pendek kali, Bah? Yang penting marah dulu ya, masalah betul atau enggak dipikir nanti ya. Oke. Benar-benar setelah ngirim chat itu ke tokonya, aku baru ngitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 80. Oh ternyata 80 ini tombolnya totalnya gitu. Oke.
Ada komentar Kak, Baba hobinya komplain mulu ya, makanya bisa sampai jadi CS. Iya betul. Kayaknya Astaga. komplain karena sering dikomplain. Boleh. Iya, terus dia bilang jarang marah-marah. Ini dusta kali Kak. Melampiaskan Mas. Oke. Kita lanjut Kak. Rasa-rasa tadi ada mau ditanya. Boleh. Aduh. Enggak deng. Kayaknya kita lanjut ke yang selanjutnya Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Didi menanyakan, Bah tutor marah-marah, kata Didi. Dari tadi nggak didengerin ya? Parah banget Kak Didi, nggak boleh gitu Kak Didi. Waduh. Singkat padat langsung menjelaskan ya. Oke. Mamam tuh Di. Tapi Bah, marah-marah itu apakah selalu menyelesaikan masalah ya, atau biasanya malah jadi bikin malu sendiri ya? Enggak sih. Malah tapi, lebih tepatnya, lebih seringnya kayak mempermalukan diri sendiri sih. Oh oke. Jadi kalau selama ini kalau misalnya marah-marah dan komplain itu kayak lebih sering marah, lebih sering malu nanti di ujung sendiri karena ternyata salah sendiri begitu ya? Tergantung sih. Kadang ada yang marah memang beneran marah gitu, maksudnya kayak waktu itu pernah komplain ke sebelumnya aku pakai MyRap, aku komplain, aku minta cabut biar bulan depan nggak masuk tagihannya lagi kan. Ternyata pas aku udah minta cabut dan belum dicabut dari sana ya kan, belum ada datang teknisi gitu-gitu, aku dapat tagihan, aku marah di situ langsung. Oh terus langsung dihapus kan? Aku langsung komplain, ini gimana? Aku udah minta cabut dari beberapa hari yang lalu, nggak ada yang datang. Saya minta tagihan, nggak mau saya bayar gitu. Oke. Kalau gitu emang beneran marah dan aku betul kan, gitu maksudnya. Dan tagihannya dihilangkan? Iya, nggak akan aku bayar karena ya ngapain gitu kan? Kan emang udah mau cabut gitu kan, udah mau berhenti langganan. Itu udah setahun lebih kalau nggak salah. Gitu. Ada. Ada pesan berbayar Kak sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer selanjutnya. Petrus menyampaikan pernyataan, semakin hitam hati manusia semakin manis mulutnya dan jagoan dusa. Bah. Dia ngetik sampai tipe gini. Hati-hati itu jempolnya kalau ngetik ya. Itu siapa? Will sih. Ada komentar Kak dari Didi, kok kayaknya lu lebih cocok jadi mama, kata Didi. Enggak dong. Kenapa tuh? Kenapa enggak? Kan kalau memang betul dan maksudnya kalau memang tahu itu, maksudnya yang kita marah-marahin tuh betul gitu, maksudnya kayak nggak kayak yang tadi yang tentang kayak apa yang switch kurang beli itu kan. Ya. Yeah. Sementara memang kalau kita memang betul terus kita marah-marah ya kenapa enggak gitu kan. Yang penting tersampaikan gitu kan. Gitu sih. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari Didi selanjutnya. Hajimah. Selama jadi CS, pil pertanyaan teraneh bin ajaib, tanya Didi. Boleh disebut nama ini nggak? Apa nggak usah? Boleh sebut, kayaknya nggak usah. Sebut saja si Bunga atau Mawar. Bukan, maksudnya bukan nama yang chatnya. Nama PT-nya. Nama PT? Tempat kerja maksudnya. Nggak usah kayaknya. Jadi dia baru dapat blast message. Welcome to lalalala gitu kan. Yeah. Lalu dia bertanya, ini gunanya apa ya? Oh, kalau begitu dijawab. Jawab, ada template-nya. Cuma kan kalau aku bisa ngetik sendiri ya, kalau aku bisa ngetik personal, aku pengennya ngetik. Bisa baca nggak? Gitu. Menurutku itu udah pertanyaan paling aneh dan paling normal, paling common gitu maksudnya. Dan itu tuh repeat banyak banget yang kayak gitu maksudnya. Oke. Kalau misalnya kayak begitu harus benar-benar sesuai dengan template, tidak bisa kayak diabaikan begitu saja kah? Nggak bisa. Oh, oke. Ada komen yang
minim literasi tuh banyak banget Mas. Oh, itu mah sebenarnya nggak di situ doang, di tempat-tempat lain juga banyak Kak sebenarnya orang-orang. Betul. Maksudnya kan kalau kayak gini kan bisa ada FAQ gitu-gitu kan bisa diklik ya, bisa dilihat. Dia enggak, dia lebih cepet nanya ya sama kayak aku tadi sih. Ya, Iya, aku lebih betul. cepet komplain gitu kan. Orang-orang tuh kayak suka nanya dulu daripada baca dulu. Nah, betul. Betul. Ada komentar Kak, I feel you, kata Your Precious Queen. Ada pertanyaan dari bukan ada komentar lagi, aku juga pernah kayak gitu juga. Aku pernah dapat pertanyaan kayak gitu, kata Hana. Sial, aku nggak pernah. Pengen ku jawab, Bang, itu ada di Google. Cari. Sudah lama aku nggak ngeliat Hana marah-marah di chatku. Hana udah jarang caps lock. Biasanya dulu caps lock Kak. Ayo Hana, berkobar Hana. Sekarang dia begitu. Tapi kadang-kadang emang kayak gitu gak sih, Mbak? Kadang-kadang ada pertanyaan yang kayak bisa dijawab dengan mudah dengan cari di Google doang, kemudian orang-orang kayak pengen nanya dulu. Betul. Malas gak sih? Wah, itu kalau bisa aku ngetik senek jidatku di chat buat kerjaan tuh aku balas Mas, tanpa template. Oke. Aku pribadi kalau misalnya orang yang kayak bebal-bebal gitu, biasanya aku kayak apa ya? Mencoba membalas dengan tersenyum, apa ya, senyum marah gitu loh, kayak senyum sarkasme. Bapak, ini sudah bisa dilihat di sebelah sini ya Bapak. Aku highlight, aku copy, aku kasih circle semuanya Kak. Dulu juga malah jadi kan ada proses konfirmasi gitu via email ya. Nah di situ tuh dikasih tanggal, misalnya jadi dia kena hold ban sampai enggak kena hold sampai tanggal berapa gitu penarikannya, nggak bisa ditarik maksudnya si saldonya. Itu tuh sebelumnya tuh kita kasih dua opsi antara hold atau nggak refund gitu kan. Dia pilih hold, terus kita kasih tanggal holdnya sampai tanggal segini gitu. Itu udah kita bold. Terus ya nggak lama dia nge-WA, ini nggak bisa dipercepat tanggalnya gitu. Oh. Kalau kayak gitu gimana? Ya aku balas sesuai dengan perjanjian sebelumnya ya Kak gitu. Ya aku balas biasa. Oh. Tanggalnya sesuai sudah di perjanjian sebelumnya, mohon dicek kembali gitu-gitu paling. Oke. Susah ya kerja begini. Wah, nahan emosinya. Nahan emosi Mas. Oke. Bentar, aku baca komentar sebentar ya. Tadi ada komentar di atas orang marah-marah Kak. Pengen ku jawab Bang, itu di Google, cari. Makanya lo suka marah-marah ya kata Didi. Kayak lu nggak ada kerjaan apa nyari musuh-musuh, kocak. Kemudian ada komentar, oh via chat aku tuh telepon, sumpah pengen aku jambak rasanya itu pelanggan, kata Queen. Ada komentar lagi, hasrat marahnya tidak tersampaikan di kerjaan, kata Didi, gara-gara suka marah-marah. Terus ada komentar lagi, santet aja sih orang kayak gitu, kata Hana. Ayo Kak, bisa lebih marah. Gak boleh jawab, waduh kenapa ya, kata Didi. Oke. Kita lanjut, ada komentar Kak, makanya aku minta pindah. Kalau tidak pindah udah berkuantam aku sama orang kayak gitu. Aku pribadi aku gak cocok kayaknya di kerjaan kayak gini Kak. Aku tidak setahan itu ya. Meskipun aku sabar, tapi aku tidak setahan-tahan itu Kak untuk jawab pertanyaan yang kayak baca gitu loh. Aku tidak Kak. Sebenarnya mungkin itu salah satu alasan kenapa aku gak lanjut untuk ngambil guru. Karena aku backgroundku pendidikan ya. Gak setahan itu Kak. Ngomong-ngomong guru, aku dulu asisten dosen Mas. Aku asisten dosen juga, tapi di lab. Dan itu kayak ada beberapa yang kayak, aduh ya Allah ini orang kenapa tidak bisa membaca gitu ya. Tapi ya begitulah. Dulu aku asisten dosen kayaknya malah jadi bahan bulian mahasiswanya Mas. Kenapa tuh? Karena dosennya kurang ajar. Kenapa tuh? Aku ngechat, dia baca doang. Terus aku cerita ke mahasiswa satu, terus dia cerita ke yang lain, jadi ceritanya nyebar kemana-mana tentang aku chat cuma dibaca doang gitu kayak. Oke. Ya begitulah. Tapi ya begitu. Tapi ya begitulah, saya sudah sampai di titik ini Kak. BTW kita lanjut kalau begitu. Ada pesan berbayar Kak 2 kali dari Petrus. Sebentar ya. Pesan berbayar pertama dari Petrus, perkenalkan saya Petrus yang pernah tulus tapi salah orang terus, kata Petrus. Waduh. Ini nanya apa dia introduction dulu nih? Pernyataan. Oke.
ada kalimat pernyataan selanjutnya Kak. Bah kenapa cari bintang tamu kapitalis? Ini mau ngehujat aja disuruh cekring dulu. Aku katanya begitu Kak. Itu Petrus yang si bocah itu ya? Yang mana tuh? Petrus sebenarnya karena aku orang tua ingatnya yang lain Kak. Tapi di sini Petrus ternyata artinya pernah tulus Kak. Petrus begitu ya Kak. Kita lanjut kalau begitu Baba. Boleh. Itu nggak perlu tanggepin kah? Mau nanggapin kah? Boleh. Enggak, aku nanya aja. Boleh. Mau nanggapin kah? Enggak. Oke. Aku pikir mau ditanggapi. Pennya misterius. Betul. Aku ingatnya jedor betul Kak. Betul. Petrus bocah SMA yang mana lagi? Kucingku. Petrus bocah SMA yang mana itu? Aku tahu lagi jedor. Betul. Aku sebenarnya karena aku orangnya tua, jadi ingatnya Petrus tuh yang lama Kak. Tapi kalau yang Petrus baca SMA aku nggak tahu yang mana. Kita lanjut kalau begitu ke Baba. Kalau tidak ingin ditanggapi, selanjutnya habis Kak. Pertanyaan aku mau jawab apa? Pernyataan sih. Ada ya Allah. Sebentar ya, tertutup Kak sama kucingku. Meng Nono ya nanti di Baba. Ini BTW kalau misalnya aku pegang bagian ini sudah kerasa Kak, kepala kucingnya. Jadi kayaknya udah deket kayaknya. Tadi barusan kepegang kerasa jendolan kepalanya Kak. Ya begitulah ya. Anyway, karena sudah selesai, kalau begitu kita break dulu. Setelah ini Kak ada beberapa lagu requestan dari viewer. Sebentar ya, tertutup oleh Meng Kak. Aduh ya Allah. Sebentar ya. Turun Kak. Begitulah ya. Sebentar ya. Request. Setelah ini ada 3 lagu Kak. Ada request dari Artax, Bombay Bicycle Club dengan Luna. Betul kan? Ya betul. Kemudian ada request dari Say Which Is Me Bicycle Race dari Queen. Ada request dari Hana 90 Tabola Ballet dari Silat Open Up. Jackson Seran, Juan Reza dan Silat Open Up beserta Diva Aurel. Ada komentar, ada pesan berbayar Kak dari Petrus. Apalagi deh? Tadi aja, sebentar Kak saya ulang ya. Ya Allah kucingku, why? Sebentar Kak, aku buka lagi Kak, tertutup gara-gara kucing barusan lewat. Bukan ini Kak, sebentar ya. Ada pesan berbayar dari Petrus Kak. Tadi aja di stream ceweknya, if you love me belikan aku Silent Hill. Lihat si manusia kapitalis ini Wak, katanya begitu. Soalnya dia juga bilang sebelumnya. Apa tuh? Kan aku resap di dia atau muncul notifnya kan. Terus dia bilang, Baba if you love me buy me tiramisu gitu-gitu. Ya aku balas juga dong. Kan sama-sama dong. Ya kan? Ya udah. Udah itu aja kah? Iya, karena dia juga sebelumnya bilang duluan. If you love me buy tiramisu begitu. Kemudian kamu riset, kemudian kamu juga bilang if you love me buy me Silent Hill ya, begitu kah? Iya betul. Oke, ini kayak beliin apel kemudian kamu minta beliin Apple iPhone begitu ya? Sangat-sangat setara. Kita lanjut kalau begitu Kak. Setelah ini ada 3 lagu. Ada Luna dari Bombay Bicycle Club, request dari Artax. Ada Queen Bicycle Race dari request dari Say Which Is Me. Ada request dari Hana 90 Tabola Ballet dari Silat Open Up dan lain-lain. Sekarang kita lanjut kalau begitu Kak. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya sementara kita break sebentar ya.